Fal muhaddas, bukan muhaddis ya. Fal muhaddas hadithuhu fima bainahu wa bain rabbih. Maka orang-orang yang sufi wali-wali yang disebut ahlil hadis. Hadis di sini bukan hadis empirik tapi hadis ilhami. Maka kalau dibaca bukan muhaddis tapi al-muhaddas, orang yang diajak berbicara oleh Allah. Ya, fima bainahu wa bain rabbih. Lanjut, Musa. Fal muhaddatsu hadithuhu fima bainahu wa baina rabbih. Para muhaddas, orang muhaddas itu pembicaraannya antara dia dan antara Rabb-nya. Fa idza shara al muhaddas ila umuril ghaib kadzafa ilaihi al khabara ma'a khuzifa kaliya. Qazafa masuk. Kadzafa ilaihi al khabaru ma'a sya'lil anwari. Apabila muhaddas itu sampai kepada persoalan-persoalan gaib, maka ke dalam kolbunya akan ada sampai sebuah berita, khabar dengan disertai cahaya. Jadi garansi kebenaran ilham itu ada cahaya di kolbu seorang wali. Bedanya dengan wali setan, kalau masuk ke dalam kolbunya ilham, dia nggak ada garansinya. Maka kebenarannya satu, selebihnya salah, karena nggak ada garansinya. Nah ini namanya Sya'lil Anwar. Sya'lil Anwar itu nur syariah. Nur ilmu syariat. Jadi ilham itu kalau masuk ke kolbu orang wali, itu ada nur syariat di situ. Yang akan ngecek, ini benar atau tidak benar. Jadi wali itu nggak usah antum khawatir. Ya. Wali itu lebih ngerti, ini benar atau tidak benar. Kita aja yang seakan-akan khawatir. Ya. Kita kan, wah ini ilmu berbahaya. Ya bagi mereka mah biasa itu. Sederhana itu. Ya, lanjut. Falaula anna dzalikal kazfu mausumun birrahmati la dhabat lahul jibalu min hauli sultanil ladzi ma'ahu. Kalau sekiranya khabar yang masuk ke dalam qalbu mereka itu mausum digambarkan dengan sebuah rahmat, maka bukit-bukit, gunung-gunung akan meleleh karena kedahsyatan sultan yang ada membersamai ilham itu. Masih ingat nggak ada hadis Nabi? Nabi mengatakan seandainya ayat ini turun kepada gunung, maka akan hancur. Ya, Al-Hasyr. Coba ayatnya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Jadi kalau ada bukit longsor, itu ada kalam jatuh kepadanya. Ada kalam jatuh. Kalamnya kun ya fa'akun dari Allah. Gitu. Kan kemarin ya di Bogor, di mana-mana ada bumi nih menelan orang, menelan satu kampung, itu ada kalam jatuh ke dalamnya. Saking takutnya. Ombak gede jadi tsunami, itu ada kalam dan dia nggak sanggup menahan kalam itu. Maka nanti jika terjadi 15 Ramadan Dukhon, kita kan nggak tahu kapan tepatnya. Kan prediksinya tahun kemarin nggak jadi ya kan. Tahun besok kita nggak tahu juga, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Jangan pastikan yang belum pasti. Maka nanti ada kalam. Pasti ada kalam. Angin puting beliung, itu ada kalam. Ya, kalau nggak ada kalam nggak akan terjadi. Ya. Kalau seorang wali, kekuatan yang masuk ke dalam dirinya lebih dahsyat. Karena si wali ini disertai ada rahmat turun ke dalamnya, karena dia suka berwirid, berlatih zikir. Jadi kalau si murid itu dilatih. Ini kenapa perlu ada thariqat nafsiyah, thariqat zikir. Supaya nanti antum, kalau dapat kalam, itu nggak mabuk. Itu rahasianya. Makanya saya tahan-tahan ya, sebagian kan nih generasi pertama udah ketemu dengan guru saya nih. Ya. Ilmunya para wali kan nanti begitu-gitu. Ilmu kayak Sayyidina Umar ini. Bisa telepati, bisa ngirim mimpi ke orang. Ya, masuk ke mimpi antum tuh. Begitu emang ilmunya mereka. Bahkan bisa mecah badan zahirnya. Bisa mecah badan zahirnya. Jadi kalau antum nggak tahu ilmu itu, terus melihat si wali belum sholat nih dalam pandangan mata kita, belum tentu dia nggak sholat. Gitu. Coba tanya dengan orang-orang yang muhibbin kepada Mbah Gusmi.
Gusmi itu kan itu udah masuk ke YouTube saking masyhur beritanya, dan itu bukan bohongan loh. Orang datang ke salah satu wali abdal Bah Hamid Pasuruan, ya ngadu, kan beliau ini ahli syariat tapi juga mengerti hakikat. Itu Gusmi kapan sholatnya sih? Kata si santri, di belakang ada jendela, dibuka jendelanya, oh lagi sholat di atas pohon. Pecahannya, jadi dia bisa di mana-mana sholatnya. Jadi sholatnya sudah seiringan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Udah seiringan, sealam semesta. Jadi kita jangan berhukum dengan hukum yang kasat mata. Ini bahaya ya. Tapi itu ujian antum, nanti berhasil apa enggak? Ini angkatan yang 8 orang ini berhasil apa enggak nih? Saya juga belum tahu saya berhasil apa enggak kan? Ya, tapi kita berdoa semoga Allah berhidayah. Nanti kan angkatan kedua ketemu juga. Begitulah terus. Jadi ada langit di atas langit. Itu kata kunci. Bahwa kita bukan satu-satunya orang yang mengerti ilmu ini. Banyak yang lebih, bahkan mereka nggak perlu kitab-kitab kayak kita ini. Ini kan kitab dibuat oleh manusia, benar nggak? Kita sebut kitab Nasut. Kan ada kitab Jabarut, ada kitab Malakut. Baik. Masa orang wali kalau dia nggak punya basic riyadhah tadi, masuk ahwal maka dia akan jadi majzub. Tapi kalau dia punya basic thariqah nafsiyah, ilmu akliyah kuat nih, digabunglah ilmu thariqah tasawuf dengan ilmu akliyah, masuk ahwal ke dalam kalbunya, dia akan kuat. Dia akan tetap waras, bahkan jadi buku. Itulah Ibnu Arabi jadi buku. Ya, ada yang jadi kalam. Ngomong ya, tapi ngomong nggak berhenti-berhenti. Ketika ahwal masuk ke dalam kalbu Nabi, maka beliau ngajar sahabat 2 hari 2 malam gak berhenti-berhenti. Berhentinya cuma jam sholat. Dan gak makan, gak minum. Gak ada hadis yang menyebutkan beliau makan dan minum. Saya tanya ke salah satu teman saya, ente ngalami gak? Iya, 2 hari 2 malam. Begitu. Mereka pernah mengalami. Jadi ada wali yang masih mewarisi itu sampai hari ini. Ya, kita praktek dikit-dikit lah, mulai dari jam 4 sampai jam 9. Ada yang protes. Maghrib lapar. Ya udah bawalah makanan biar antum bisa makan apa gitu ya. Karena kita di sini mafi fulus ya. Mafi nukut kita di sini. Kita cuma punya himmah, semangat ya. Semoga Allah ridho dan Allah kuatkan. Amin. Fa idza sara al-muhaddath ila al-firasa nazara bi nurillahi tam fa nafadha basaruhu fi ma lam yukhlaq ba'du. Nah, itu kalau muhaddas, wali-wali yang diajak bicara sama Allah tadi, diberikan firasah. Firasah itu kan pandangan lipat. Set, itu firasah namanya. Tapi firasah itu biasanya ada kata kuncinya. Fi malam yukhlaq. Yang belum ada sekarang. Itu firasah. Lanjut. Al-Muhaddis Asy-Syair Badrut Tamam. Fadhal. Jadi kita ini sekarang nih, ini bisa baca besok. Tapi hati-hati. Ada bisikan ilahiyah, ada malakiyah, ada karena dirinya kuat. Dia melakukan tirakat apa-apa, atau karena godaan-godaan dari, atau bisikan-bisikan dari iblis-iblis yang tua. Jadi orang kalau bersekutu dengan iblis, bukan hanya dengan setan, bukan hanya dengan jin, dengan iblis. Iblis dulu pernah naik ke langit nggak? Iblis pelupa enggak? Enggak. Maka dia bisa ingat tuh takdir hari ini. Itu yang dia bawa cerita ke. Kalau jin coba naik, dilempar pakai meteor. Mati. Udah. Jadi secara pandangan hakikat, kalau ada orang melihat meteor, itu ada yang lagi dikejar itu. Yang coba-coba naik, itu jin. Tapi kalau iblis nggak perlu. Di dalam dirinya ada memori. Memori ilmu ma'rifat. Memori ilmu hakikat, zikir-zikir thariqat, tapi dia tidak bisa bersyariat. Jadi kalau ingin mengalahkan iblis, cukup pelajari syariat. Itu. Yang di atas ini bisa berdiri tegak. Kalau nggak, dia roboh. Jadi setinggi-tinggi ilmu hakikat seseorang, sebanyak apapun thariqat seseorang, setinggi apapun ma'rifat dan seluas apapun, dia kuncinya cuma di
Syariat aja. Di syariat kan ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, ya kan? Ada kaidah tasawuf. Udah 3 itu. Dia harus mengerti itu. Maka ilmu syariatnya nanti, ilmu thariqatnya membawa dia ke hakikat, hakikatnya membawa dia kepada ma'rifat. Kalau enggak nanti jadi ma'rifat syaitaniyah. Nah, itulah yang terjadi pada tukang ramal. Tukang ramal yang canggih-canggih, ramalannya tepat. Nah, berarti dia ngomongnya sama jin, sama iblis, Azazil langsung. Jadi Azazil ini punya tentara 70.000 ini datang kepada wali-wali syaitan yang bersekutu dengan iblis. Langsung itu kerjaan Dajjal semua itu. Nah, hati-hati, berarti kalau sekarang sudah muncul orang begini, tinggal nunggu waktunya. Mbahnya. Siapa mbahnya tadi? Dajjal. Udah ketemu kan sekarang? Dan antum suka baca loh beritanya. Suka dengerin loh di YouTube. Tuh kan, bener gak? Tuh, udah banyak tuh wajah-wajah penonton YouTube ini ya. Nonton si Mbak Iyu. Iya, itu muncul di teh. Si Mbak I, Mbak U, Mbak E. Ya, kita nggak tahu juga, siapa tahu dia tobat di akhir hayatnya, kita nggak tahu.